Halo. Oke, malam ini gue akan ngomongin tentang perjanjian investasi atau yang sekarang ini itu lagi banyak dan digencar-gencar juga, lagi banyak didukung dan banyak disuarakan juga untuk namanya peningkatan investasi. Mau gimana juga, meningkatnya atau besar suatu negara, tingkat kepercayaan suatu negara itu tidak hanya dari segi keamanan, tapi juga dari segi hukum. Namun juga untuk selain daripada itu juga dibutuhkan yang namanya investasi. Nilai investasi itu em, sejarah gamblangnya juga itu berasal dari uang-uang yang ada di peredaran uang yang ada di luar luar negeri. Makanya gimana caranya untuk kita bisa ningkatin potensi Indonesia itu bisa lewat dari FDI, lewat FDI. Nah, FDI inilah yang harus kita perlu pelajari juga tentang FDI ini, apa aja yang diperlukan, kemudian sektor yang paling banyak sedang dibuka oleh Indonesia, dukungan yang paling besar itu ke arah sektor apa, itu yang perlu kita cari tahu itu. Tapi secara konsep dasarnya itu perjanjian investasi itu adalah perjanjian yang notabene adalah penyertaan modal. Penyertaan modal ini yang bisa berakhir pada pengembaliannya atau returnnya ini akan sebagai utang yang kemudian dapat dikonversi sebagai saham atau convertible note, atau bisa secara harfiah dari perjanjian investasi itu sebagai uh, return return on investment. Nah, return investment ini yang secara harfiahnya adalah nilai akhir adalah output dari perjanjian investasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika ada di lapangan itu keluar tuh dari jalur utamanya, yaitu bentuk akhir adalah ROI, return on investment. Nah, untuk itu maka kita perlu tahu dulu ini nilai akhirnya itu seperti apa, ya. Karena yang tadi gue bilang sebelumnya bahwa nilai akhir dari perjanjian investasi adalah bentuknya ROI. ROI berarti bentuknya adalah dividen yang dibagikan ketika suatu perseroan itu uh, mendapatkan keuntungan dari bidang usaha yang dijalankan. Nah, itu yang dividen tuh. Kalau misal kita ingat, ada salah satu perusahaan yang ada di luar itu mengeluarkan kebijakan. Sebenarnya Microsoft atau Apple pada satu waktu direksinya itu mengeluarkan suatu kebijakan untuk setiap pemegang saham itu tidak diberikan dividen, yang mana hasil kekayaan atau keuntungan dari perusahaan ini akan diputar kembali untuk working capital ataupun sebagai capex, capital expenses. Nah, untuk itu makanya kita perlu tahu juga apakah bentuk awalnya itu seperti apa, kemudian nilai akhirnya bagaimana, apa yang dimau dan juga tujuannya itu seperti apa. Kalau suatu ketika nanti ternyata investasinya ini adalah bentuk akhirnya sebagai bentuk utang, maka ya kita harus bisa buat klausul yang utang ini akan dikembalikan dalam waktu tertentu, yang jika di kemudian hari tidak dapat dikembalikan dalam bentuk utang, maka utang ini akan dikonversikan dalam bentuk dalam bentuk saham. Nah, ini kan akan dikonversikan sebagai bentuk saham. Nah, itu berarti jadi bentuknya adalah perjanjian utang piutang tuh. Jadi bentuknya adalah sebagai utang piutang. Tapi di sisi lain juga itu bisa dikatakan sebagai perjanjian investasi.
Jadi perjanjian investasi itu agak tipis-tipis tuh untuk arahnya. Jenis dari perjanjian investasi itu uh, tipis-tipis kelihatannya. Makanya perlu dilihat lagi apakah ada pengembalian dalam waktu tertentu yang bentuknya adalah sebagai utang yang kemudian jadi di convert sebagai saham, berarti ada convertible notes, ya, atau akan akan diberikan dalam bentuk returnnya adalah ROI-nya adalah bentuk dividen. Dividennya ini berarti kita bisa menentukan kan jumlah dividen ini akan diberikan berapa. Tidak bisa menentukan dividennya berapa, tapi nggak ada salahnya juga untuk bisa menanyakan bahwa berapa dividen yang akan diberikan dan dalam waktu berapa si investor ini akan mendapatkan pengembalian dana atau ROI-nya. Nah, itu yang perlu kita cari tahu tuh untuk bisa ngedrafting tujuannya apa dulu, tujuannya itu apa, mau bentuknya seperti apa, yang nanti kalau misalnya gagal itu bentuknya bagaimana, itu dulu ya, kurang lebih seperti itu.